Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pelajaran pagi ini ya dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu akhlak terpuji. Sebelum itu, apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Oke, coba jelaskan pengertian umroh. Oke, Nola, silahkan jelaskan pengertian umroh. Baik, Bu. Umroh adalah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dengan niat melaksanakan rangkaian ibadah dan dipandang akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Bagus, anak-anak. Berarti masih ingat ya? Ya, Bu. Nah, pelajaran kita hari ini berjudul tentang akhlak terpuji. Seperti yang kita ketahui atau yang kita pahami, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, coba anak-anak ibu sebutkan akhlak terpuji itu apa saja. Bu, siapa yang mau jawab? Nola, Bu. Oke, Nola silahkan. Apa saja akhlak terpuji itu? Qanaah, taat atau patuh dan sedekah, Bu. Wah, berarti sudah ada yang mengetahui ya. Oke. Betul sekali Nola, betul sekali. Akhlak terpuji itu adalah seperti qanaah, taat atau patuh, dan sedekah, dan banyak hal lainnya. Nah, jadi akhlak terpuji adalah sesuatu yang baik dan mesti dilakukan, yang mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada diri sendiri, kepada orang lain seperti keluarga, teman, persaudaraan, dan lain halnya. Akhlak kepada hewan dan tumbuhan juga loh. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu qanaah, taat atau patuh, dan sedekah. Seperti yang Ibu jelaskan, jadi sedekah adalah makna sedekah secara istilah itu menurut bahasa ya, ini adalah suatu pemberian kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi tadi gitu. Jadi pengertian sedekah secara umum adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ingat, dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridho Allah sebagai kebenaran dan iman seseorang. Istilah lain dari sedekah adalah derma dan donasi. Maksudnya, derma atau donasi sedekah itu mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang saja, tapi bersedekah ini juga bisa dengan cara berzikir, zikirullah, seperti tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan senyum pun termasuk ke dalam sedekah. Dalil yang terkait dengan sedekah itu adalah Al-Quran Al-Baqarah ayat 245 yang bunyinya seperti ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi,
Barang siapa yang mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai dengan niat yang ikhlas nih, maka Allah akan melipat gandakannya nanti gitu. Jadi Allah itu akan memberikan balasan yang banyak dan berlipat ganda, sehingga kamu yang bersedekah tadi itu akan merasa cukup dengan berinfak tadi. Maksudnya itu bersedekah tadi gitu. Allah dengan segala kebijakannya akan menahan dan menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya gitu. Jadi kita itu harus selalu bersedekah agar Allah selalu melapangkan rezeki kita. Karena ingat janji Allah dalam ayat ini, barang siapa yang meminjami Allah itu Allah akan melipat gandakannya gitu. Jadi jangan takut kamu bersedekah karena Allah akan melapangkan rezekimu. Begitu nak. Oke, selanjutnya hikmah sedekah dalam Islam. Nah, selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah, sedekah ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama nih, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. Bayangkan anak-anak ibu jika saling bersedekah, nanti akan dilindungi gitu. Nah, yang kedua, sebagai obat berbagai penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun rohani. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Bayangkan, pahala yang misalnya kamu bersedekah pada hari-hari biasa, mungkin contohnya ya, ini kan misal kamu diberikan pahala misalnya 10 pahala, dan jika kamu infak bersedekah pada bulan Ramadan, nanti akan dikali 10 lagi gitu. Jadinya akan dilipat gandakan malah oleh Allah gitu. Jadi kamu jangan pelit untuk bersedekah. Sedekah ini merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Jadi orang yang beriman pasti akan mau bersedekah, dia tidak akan pelit. Lalu sedekah ini sebagai penghapus kesalahan atau dosa. Kan banyak tuh orang-orang yang ngomongnya gini, saya mau bersedekah Pak, saya akan mensedekahkan Al-Quran ini untuk insya Allah menghapus dosa saya yang telah terdahulu, kan itu tuh. Nah, itu salah satunya. Lalu sedekah ini merupakan pembersihan harta atau pensucian harta, karena di dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain gitu. Dengan kita memberikan bersedekah atau memberikan zakat, kita akan membersihkan harta kita gitu. Lalu sedekah ini adalah perisai kita dari neraka. Jadi kita itu dilindungi gitu. Di padang mahsyar pun seperti itu. Orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Nah, apakah anak-anak ibu tidak mau masuk ke dalam golongan orang yang 7 itu? Mau kan? Mau kan? Mau. Nah, jadi kita itu harus rajin bersedekah. Oke. Nah, selanjutnya integrasi sedekah dengan sosial kemasyarakatan. Sedekah harta merupakan salah satu yang bisa kita lakukan untuk membantu para yatim duafa agar mereka itu terbantu kehidupannya. Karena kebanyakan anak yatim kan tidak ada yang memberikan nafkah. Jadi kita sebagai orang yang mampu memberikan sedikit atau menginfakkan sedikit harta kita kepada mereka. Bisa juga kita dengan membangun suatu lembaga penghafal Al-Quran, itu juga bagus. Kita membantu para guru dan membantu mereka untuk menghafal Al-Quran. Dengan program ini kita bisa membuat bibit-bibit baru penghafal Al-Quran. Bayangkan ya, sedangkan membaca Al-Quran saja kita berpahala, apalagi kita menghafalnya. Dan kita memberikan fasilitas kepada orang lain, orang yang tidak mampu untuk menghafal Al-Quran tersebut. Mungkin kita beri makan, kita beri Al-Quran, tempat tinggal, sehingga mereka mengerjakan hal itu terus-menerus. Bagaimana bayangkan pahalanya yang akan kita peroleh. Tapi dengan satu syarat, ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena hal-hal lain, mungkin ria atau apapun itu, sombong, itu tidak boleh. Itu akan menjadi penghapus dosa, penghapus pahala kita gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim yang mampu, kita harus mengeluarkan sedikit rezeki kita untuk kita infakkan atau kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, paling tidak asnaf yang 8 gitu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bagus. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nola. Saya mau bersedekah
sedekah, Bu. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Nola. Jadi gini ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya sedekah itu bukan hanya berbentuk harta atau barang, tetapi bisa juga dengan bertasbih gitu. Dengan kita berzikir kepada Allah itu adalah pengganti dari sedekah kita. Paling tidak, Nola senyum kepada orang lain atau bertemu dengan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, lalu Nola senyum kepada mereka dan hati mereka senang, itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Apakah Nola paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus. Iya, sama-sama, Nak. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu, sekarang silahkan dikerjakan latihan halaman 85. Nanti dikumpul sebelum bel berbunyi ya. Bisa, anak-anak? Bisa, Bu. Oke, selamat. Semangat ya anak-anak bikinnya. Ya, Bu. Wah, ternyata waktu kita sudah habis. Silakan dikumpulkan kepada ketua kelas dan diantar ke kantor, oke? Baik, Bu. Kita tutup mata pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi